when it all falls down and whatever. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, buku disiapkan, dikeluarkan buku matematikanya, paket, kemudian buku tulisnya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan salah satu memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mulai, saya absen terlebih dahulu. Ananda Siva hadir. Aprilia hadir. Bunga Indah, Dewi Intan, dan Latifatul Hadirah. Kita punya jargon kalau SMK itu kalian sudah pasti tahu. Kita mulai SMK bisa, SMK bebas, SMK bisa bebas. Nah, matematika ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari memodelkan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran minggu kemarin sudah kita pelajari terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel atau menentukan himpunan penyelesaiannya. Di antara kalian mungkin ada yang masih ingat bisa tunjuk jari. Oh, silakan Mbak. Sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Metode yang digunakan untuk mencari himpunan penyelesaian. Grafis. Nah, Ada terus eliminasi, betul. eliminasi, Gabungan, eliminasi, substitusi. Satu lagi tadi belum, substitusi. Kalau bentuknya seperti A, X plus B sama dengan C. Kalau dua, A1X plus B1Y sama dengan C1 ya. Kemudian kalau persamaan kedua, boleh gini, sama dengan C2. Nah ini kalau dua, bentuk umumnya tidak harus berbentuk A kecil. Bisa S dengan T misalnya, M dengan N. Yang penting disimbolkan biasanya dengan huruf kecil. Metode ada 4, tadi sudah kita bahas. Ada substitusi, ada grafik, eliminasi, kemudian metode gabungan. Selanjutnya, nah, pernahkah kalian belanja di toko buku? Apa yang ada di dalam pikiran kalian kalau di toko buku? Pertanyaannya, apakah ada hubungan gambar ini dengan materi SPLDV? Kira-kira ada enggak? Nah, siapa yang mau menyebutkan? Saya beli 6 buku dan 6 pensil seharga Ya. 12.000. Terus adik membeli 1 buku dan 2 pensil seharga. Oke. Ya, betul ya. Lihat dari sini, dari masalah yang disampaikan Mbak Cia, nanti akan kita modelkan. Tujuan dari pembelajaran ini ada 5. Mungkin yang pertama, peserta didik dapat menyusun penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari suatu masalah kontekstual. Kemudian yang keempat, Mbak Dewi misalnya. Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dari suatu masalah kontekstual. Oke. Yang terakhir saya bacakan bahwa tujuannya selain itu peserta didik dapat memecahkan masalah
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Coba Anda perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Mari kita simak contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dea dan Tony pergi ke toko baju. Sesampainya di toko, Dea membeli sebuah celana dan 2 buah baju kaos. Ia harus membayar sebesar Rp100.000. Adapun Tony membeli sebuah celana dan 3 buah baju kaos. Ia harus membayar sebesar Rp100.000. Dapatkah kamu membantu Dea dan Tony membuat model matematika dari hasil belanjaan mereka? Dapatkah kamu membantu Dea dan Tony membuat model matematika? Saya bagi seperti kemarin, nanti kemudian saya beri LKPD untuk menyelesaikan masalah tersebut. Saya bagikan LKS, LKPD dengan bahan ajar. Kursinya diputar. Kalian lihat, di LKPD itu ada halaman pertama sampai halaman selanjutnya. Sudah bisa? Coba tulis. Itu harga apa yang satu? Kalau satu celana berarti yang satu apa ditulis ini. Nah, terus misalkannya berarti lah, betul. Terus selanjutnya celana berarti 1X, 2 buah baju kaos berarti ditulis. Selanjutnya kasus kedua, silahkan. Sama caranya dengan yang kasus pertama. Buatlah modelnya. Lah itu berarti Anda ditanyanya apa? Terus apa yang satu? 6 tahun mendatang. Jumlah umur apa itu? Mereka 42. Berarti X plus Y. Lanjutkan. Gimana ini? Sudah sampai mana? Ini sampai Pak. Kasus 4? Ya. Wah, luar biasa. Ada kesalahan, ada kesulitan? Pak. Ini kalau bisa Gimana? disubstitusikan ke persamaan satu bisa, Pak? Boleh. Untuk mensubstitusi, pertama kan kamu mengeliminasi keduanya, oke lah. Kamu menghilangkan apa? Menghilangkan X ya. Oke, karena ini kebetulan apa namanya? X dan Y-nya X-nya sama, jadi tidak perlu dikalikan, langsung bisa dikurangi. Oke, silakan kelompok 1 yang tadi dari sini ya. Oke. Jadi di sini itu diketahui dia membeli 1 celana, 2 kaos seharga 100.000. Terus Tony membeli 1 celana dan 3 kaos seharga 100.000. Ditanya model matematika dari hasil belanjaan mereka. Jawabannya adalah X sama dengan celana, Y sama dengan kaos. Jadi 1X plus 2Y sama dengan 100.000 dan 1X plus 3Y sama dengan 100.000. Jadi model matematika ada 2. Yang pertama X plus 2Y sama dengan 100. Yang kedua X plus 3Y sama dengan 100. ya, kita beri tepuk tangan dulu. Silakan. sama dengan 12.400.
Jadi Pak Priyo harus membayar sejumlah 12.400. Ya, sama enggak? Atau ada yang bertanya? Yang tanya. Jadi ini dari 5 pensil dan 6 dapat dari 6 buku yang dibeli. Ada yang sama lagi, ada yang tanya? Saya jelaskan lagi atau saya pertegas. 5 dan 6 itu diperoleh dari KPK-nya. KPK-nya kan jadi 30. Sudah sama? Menentukan permisalan dengan variabel yang sesuai, misal X dan Y atau yang lainnya. 2. Membuat model matematika berupa SPLDV. 3. Menyelesaikan dengan metode penyelesaian SPLDV. 4. Menggunakan penyelesaian dari SPLDV pada langkah-langkah kedua untuk menyelesaikan permasalahan yang ditanyakan. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk kelompok. Jadi di sini diketahui kan umur Amar itu 2/3 umur Bondan. Nah, terus 6 tahun mendatang jumlah umur mereka itu 42 tahun. Nah, ditanyakan selisih umur Amar dan Bondan. Nah, ini dimisalkan Amar itu X dan Bondan itu Y. Kita mencari persamaan satunya dulu. Nah, ini persamaan satunya ketemu X. Nah, Pertanyaannya jadi kan ini pertanyaannya selisih umur mereka berdua jadinya. Jadi selisih umur Amar dan Bondan adalah 18 dikurangi 12 itu. sama dengan 6. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita penguatan dari apa yang sudah kalian pelajari pada pagi hari. Kita evaluasikan. Jadi kalian kalau memodelkan matematika, ingat diketahui dulu. Diketahui, ditanya apa, baru jawab. Dari soal tadi terus dimisalkan. Langkah-langkah memodelkan tadi sudah disimpulkan ada 4. Nah, gitu nggih. Wes paham? Untuk penguatannya sudah bisa ya. Oke, yang selanjutnya silakan LKS-nya dikumpulkan. Saya beri soal nanti tapi kalian kerjakan di rumah. Gitu nggih. Bisa ditulis di lembar kertas. Sekali lagi, soal ini nanti bisa menjadi tugas di rumah. Oke, kita refleksi sebentar Mas dan Mbak. Dari apa itu namanya? Pelajaran pada pagi hari ini kita simpulkan bersama-sama. Tadi dalam memodelkan matematika ada berapa cara atau langkah? 4. Yang pertama apa? Menentukan pemisalan dengan variabel X atau variabel Y. Yang kedua apa? Setelah dimisalkan, nah di sini kan ada dibuat model matematikanya. Kemudian langkah ketiga apa? Menyelesaikan permasalahan itu dengan metode SPLDV. Nanti bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Terus yang terakhir, menggunakan penyelesaian SPLDV itu dalam menentukan apa permasalahan yang ditanyakan. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mempelajari yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. Kalau ini kan persamaan linear. Besok yang pertidaksamaan. Mari pelajaran ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.